Assalamualaikum Kang Alan. Waalaikumsalam, Mas. Eh, Ya, Pertama kabarnya gimana nih Kang, keluarga Kang? alhamdulillah sehat. Kami semua di Bandung sehat, di Ciamis juga alhamdulillah. Kita sekarang berada di posisi ada di, kebetulan saya lagi di museum, berada di museum sekarang ini. Oh, Gitu. ini museum yang dibangun oleh keluarga untuk mengenang almarhumah ya Kang ya? Ya betul, yang diinginkan oleh para fansnya, yang diminta di tahun 96 di 95 diminta di tahun 95 uh, uh, berapa hari setelah saya lupa ya kisaran 50 atau 60 hari setelah wafatnya almarhumah para fans itu memohon ke Papi dibangunkan gedung kenangan ini. Iya. Gitu. Nah Kang, ini kan berarti udah 25 tahun ya mengenang sosok almarhumah Nike Ardila yang saya sendiri sampai saat ini sebenarnya waktu kejadian saya dulu kecelakaannya saya tuh masih SMP kali ya. Saya juga sebenarnya fans sama almarhumah. Nah, boleh ceritain gak sih Kang sosok almarhumah tuh seperti apa dari kecil sampai besar? Oke, mungkin ini background saya ada foto, kalau terlihat ada foto dari masa kecil beliau sampai beberapa ini ya. Nanti kita di-explain lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti Dijelaskan. nanti untuk foto-fotonya Kang Alan bisa kirimin ke video ke saya, direkodin aja. Saat ini kita sambil wawancara ngobrol aja Kang. Siap. Jadi oke, sosok beliau sosok almarhumah sendiri itu ya orangnya tomboy, agak ceria, dan rasa ingin tahunya emang besar. Ingin tahunya rasa ingin tahunya besar. Jadi cita-cita yang dia harapkan juga memang uh, apa ya keinginan tahunya dia memang dia gali, dia kejar sampai dia dapat apa informasi itu gitu. Oh, berarti sosok almarhumah ini sosok yang pekerja keras juga, periang juga. Nah, yang jadi sampai sekarang jadi terkenang dan ingatan masyarakat adalah bagaimana sosok almarhumah adalah seorang yang apa istilahnya dermawan juga Kang. Bisa ceritain nggak sih apa yang almarhumah lakukan selama dia semasa hidupnya? Oke, jadi untuk masalah sosial, kalau masalah sosial itu memang dari dia diberikan pelajaran sedikit dari mami papi, dan untuk lebih ininya memang apa ya, di tetangga kami ini memang ada sosok yang penyandang disabilitas, dan itu menjadikan kuat untuk Nike, untuk sosialnya Nike itu kuat di sana karena sering melihat beliau. Lalu di beberapa setelah ketemu sama almarhum Kang Denny Sabri, itu diperkuat religinya. Jadi setiap event Nike pasti diajak untuk ketemu para kiai atau para ya alim ulama lah di sana. Dan itu yang memperkuat untuk keimanan dan sosialnya almarhumah yang dia lakukan gitu. Oke. Nah, Kang, eh, pastinya kan kejadian pada tanggal 25 tahun yang lalu ya, 19 Maret kalau nggak salah ya. 19 Maret. Ya, 19 Maret 1995. Nah, pada saat kejadian itu, bisa nggak sih Kang diceritain sedikit kronologinya? Waktu itu Kang Alan posisinya lagi di mana dan mendapatkan informasi ini pertama kali dari siapa Kang? Oke, saya kebetulan pada saat itu saya ada di beda, saya sudah pindah rumah. Jadi pada saat kejadian itu saya nggak tahu bahwa almarhum
almarhumah itu datang ke Bandung. Seminggu sebelum kejadian memang saya dapat informasi bahwa Nike mau ke Bandung gitu. Tapi pada saat tanggal 18 malamnya saya nggak dapat informasi bahwa Nike sudah sampai di Bandung. Jadi ceritanya almarhumah ini diundang oleh boleh saya kasih lihat foto jadi saya sambil jalan, saya cerita sambil jalan. Boleh Kang, silakan. Jadi ini ceritanya, ini foto ini seminggu sebelum beliau wafat. Ini foto ini sama foto yang di atas mana ya? Ini mana ya? Ini yang seminggu sebelum wafat juga. Ini cover untuk yang atas kalau yang frame gold itu untuk majalah Kartini. Kalau yang ini aneka gitu. Nah, pada saat pemotretan itu, Nike diundang untuk hadir pada acara ulang tahun tabloid Aneka tanggal 19 Maret gitu. 18 malam. Jadi Nike 18 sore Nike masih syuting sinetron. Kalau nanti saya kasih lihat lagi fotonya. Jadi ceritanya bahwa tanggal 18 sore Nike beranjak dari Bogor ke Jakarta ke rumah kontrakannya. Dari sana berangkat langsung ke Bandung. Jadi nyampe Bandung itu kurang lebih pukul 11 malam. Dan Nike berusaha untuk bisa menghadiri acara ulang tahun tersebut, tapi tidak sempat karena acaranya sudah bubar. Akhirnya dilanjutkan kumpul-kumpul di tempat lain. Gitu. Begitu cerita singkatnya. Nah, pada saat kejadian berarti kalau berdasarkan data dan informasi yang beredar lama ini kan beliau itu malam menghadiri acara yang dari ulang tahunnya ya. Terus beliau itu tidak ada istirahat, lanjut balik ke Bandung lagi. Paginya kecelakaan di daerah Bandung, begitu ya Kang ya? Jadi ceritanya Nike tuh syuting di Bogor. Syuting sinetron di Bogor. Boleh kasih saya lihat lokasi ini mungkin ya. Sorry, saya sambil jalan. Nah ini tanggal 18 Maret. Yang ini tanggal 18 Maret itu di Bogor lokasinya. Nah, ini yang bukti yang lebih kuat ini. Inilah ya. Sepintas lah. Ini yang paling terlihat wajahnya beliau kelihatan lelahnya tanggal 18 Maret. Jadi untuk menepis rumor-rumor yang ada, inilah buktinya bahwa posisi almarhumah kondisinya udah sepucat seperti ini gitu. Jadi tanggal 18 Maret Nike dari Bogor, dari sini itu jam 4 sore, balik ke Fatmawati, ke kontrakannya, dari kontrakannya, lalu kemas-kemas pulanglah ke Bandung. Gitu. Untuk menghadiri, cuma nggak ada fotonya sih, untuk menghadiri acara ulang tahun tabloid Aneka tadi, gitu. Nah, pada saat kecelakaan itu jam berapa Kang kejadiannya Kang? Diinformasikannya ke keluarga. Informasi yang kami dapat itu pukul 6. Sorry, 6.15. No. Informasi yang tepat. Ini kondisi mobilnya. Oh iya. Mobilnya. Oh, ini pintu mobil yang masih disimpan ya Kang ya? Yang hancur pada saat kecelakaan ya?
Yang ada, yang di atas itu fotonya, foto mobilnya, untuk 7 AK, ya, gitu. Ini kondisi terakhir ya, pintu mobilnya, gitu. Ya. Oke. Oke Kang, ditelisik dari beberapa laman portal gitu Kang, bahwa ada keinginan almarhumah yang belum tercapai. Apa sih Kang keinginannya Kang? Sebetulnya nggak ada, semuanya sudah tercapai. Semuanya sudah tercapai, cuman memang Nike itu ada satu keinginan untuk Nike belajar lagi jadi santri, ingin memperdalam lagi agama religinya ya. Oke, Gitu. berarti sebelum kejadian itu si Nike sendiri udah mau pengen jadi mondok lagi, mau nyantri lagi ya? Ya, ingin memperdalam lagi. Oh. Karena pada saat itu memang Nike sudah ada ilmu sedikit dari beberapa para ulama. Hanya ya mungkin kepuasan Nike dalam agama mungkin belum full, makanya ada niatan sebetulnya setelah selesai sinetron tadi, almarhumah ingin mencoba masuk pesantren dulu. Nah, ada tanda-tanda apa ya istilahnya firasat keluarga nggak tentang kematian almarhumah ini Kang? Kalau untuk saya belum, nggak ada ya. Kalau ke mami papi ada. Pada saat beliau sungkem, gitu. Pada saat beliau sungkem di mau berangkat ke acara tersebut, Nyalain dulu power. ulang tahun tadi. Iya, jadi kalau ada beberapa berita yang saya baca nih, bahwasannya firasat Nike sempat pada saat izin pamit gitu mau pergi ke mami, bahwasannya dia sempat minta maaf dulu katanya Kang ya. Ya betul. Nah itu bisa diceritain nggak, Kang? Minta izin untuk menghadiri, karena tadi kan fotonya kan tadi sudah terlihat jelas kan ya, Ya. ucapnya seperti apa. Jadi mau bersama mami papi itu sudah ditahan untuk jangan pergi, tapi karena Nike sosok orangnya yang tanggung jawab ya, ingin coba untuk hadir juga, karena kan diundang. Kalau diundang itu Nike pasti rasa ya kalau nggak datang rasa ada utang gitu loh. Jadi Nike berusaha untuk mungkin untuk datang, minta izin ke mami papi, sungkem, karena mami papi melihat kepucatannya muka Nike seperti itu, akhirnya ya bukan dilarang ya, disuruh istirahat dulu gitu. Waktu sudah malam, Nike sungkem memohon untuk hadir, untuk diizinkan untuk pergi. Akhirnya ya mami papi mengizinkan dengan berat hati, kan mami papi mengizinkan gitu. Tadinya gitu. Sempat menahan karena ngelihat almarhumah sudah terlihat lelah ya Kang ya. Ya seperti yang tadi terlihat dari foto tadi, ucapnya seperti gitu. Oke, satu lagi Kang, ada terus ada juga bahwasannya almarhumah ini penggemar berat Marilyn Monroe. Ya. Nah, sampai dia sebenarnya 10 hari ya kalau nggak salah, 10 hari sebelum kepergiannya beliau ini minta dilukiskan fotonya bareng Marilyn Monroe. Bener nggak Kang? Ya ini, yang lukisannya yang ini. Ini. Oh yang ini ya Kang. Ini benar, berarti ordernya udah 10 hari sebelum kejadian ya Kang ya? Ya, 10 hari. Tapi jadinya 40 hari setelah beliau wafat. Oke. Jadi jadinya jadi beliau belum sempat lihat. Gitu. Nah, Kang Alan sendiri tahu nggak kenapa almarhumah ini
sangat menggemari sosok Marilyn Monroe. Ada cerita nggak? Setahu saya sih dari mungkin dia belajar dari pergaulannya ya. Cara pergaulnya Marilyn Monroe mungkin yang menjadikan satu titik menjadikan dia senang terhadap Marilyn Monroe, dan dia mengorek dari beberapa seperti biografi, VCD atau biografi beliau lah. Biografi yang dia oleh, dia berusaha semaksimal mungkin untuk dia dapat informasi tentang Marilyn Monroe gitu. Jadi akhirnya dia mencoba untuk menyandingkan cara bergaulnya beliau. Karena beliau ini kan Marilyn Monroe ini yang tahu saya, dia ini kan ke atas istilahnya ke para pemerintahan, ke para pejabat itu kan bisa lebih bijak ya, bisa bergaulnya. Lalu ya itulah pergaulannya beliau lah yang menjadikan contoh untuk pergaulan sehari-harinya itu. Oke. Begitu. Satu lagi Kang, ini sampai sekarang desas-desus ada desas-desus tentang kematiannya almarhumah ini, bahwa ini ada konspirasi nih Kang. Sebenarnya ada sosok atau ada orang atau yang nggak suka dengan almarhumah, sehingga sebenarnya ini desas-desusnya. Tanggapan dari Kang Alan sebagai keluarga gimana nih? Bahwasannya kecelakaan itu adalah dibuat, bukan kecelakaan secara alami. Seperti tadi yang saya dari awal saya udah cerita, bahwa fotonya sudah jelas, ya. Foto sosok almarhumah sendiri sudah jelas. Dan kebetulan itu kalau disangkut pautkan lagi dengan kendaraan, kalau ban cubles itu kan nggak mungkin kempes bannya nggak mungkin langsung kan, dia ada jeda waktu. Nah itu pun masih dibantuin sama temennya Nike gitu. Nah karena desas-desus kan karena ban, lalu desas-desus karena ya konspirasi begitulah, ada yang mepet segala macam. Yeah. Tapi kalau dilihat saya secara akal sehat, posisinya almarhumah sendiri kondisinya aja udah lemah. Lalu dia pulang subuh pulang, dan pada saat itu memang ada beberapa korban di jalan yang di jalan situ, di Jalan Riau itu jadi korban. Itu memang banyak cerita yang hampir sama, kejadiannya pun hampir sama seperti gitu. Ada pada saat dia jalan di situ, ada mobil depan belakang, dia belok, akhirnya celaka. Mungkin yang merenggut jiwanya yaitu Nike mungkin ya, gitu. Berarti, kalau yang lain gitu. Ya, berarti pihak keluarga memang sudah menerima ini sebagai takdir, dan ini adalah takdir yang sudah ditetapkan Allah, dan kecelakaannya murni karena kelelahan dari almarhumah ya. Ya, betul. Satu lagi Kang, ini ada informasi berita yang menyebutkan katanya pada saat almarhumah meninggal, Mami itu nggak dikabarin, setelah 3 hari baru dikabarin Kang. Itu benar nggak Kang? Bukan, maksudnya 3 hari Mami pada saat itu Mami baru sadar. Oh, baru sadar. Jadi Mami itu pada saat hari H-nya udah paham, udah tahu Nike meninggal, tapi ya begitu bangun sadar pingsan gitu. Itu pada saat pemakaman pun akhirnya kebetulan Paramita Rusadi yang menemani Mami di rumah. Oh gitu. Itu kami berangkat pemakaman. Begitu. Nah,
Berarti Oke. bukan informasinya bukan setelah 3 hari baru dikabarin nih Kang, tapi memang hari pertama memang Mami juga udah tahu ya. Ya, karena ya ada beberapa tayangan di Google juga ada foto sosok siapa Mbak Paramita yang menemani Mami ada. Itu pas hari H, lalu hari Meli datang juga menemani Mami. Hari pertama juga ketemu sama Meli dua hari ya datang ke rumah. Gitu. Oke. Siap, terima kasih banyak Kang informasinya. Semoga 25 Oke. tahun kepergian almarhumah, segala amal ibadah kebaikannya almarhumah diterima Allah Subhanahu wa taala. Keluarga juga semoga selalu diberikan ketabahan karena memang banyak masyarakat Indonesia yang sangat mencintai sosok almarhumah dan sampai sekarang juga terbukti fans klub terbesar dan paling awet ya fans klubnya almarhumah nih Kang. Saya juga salut sama mereka dan mereka Amin, amin. karya-karya almarhumah ini dikenang abadi gitu. Amin. Ya, semoga ini juga menjadi kekuatan buat keluarga ya Kang ya. Insya Allah, amin. Ya.